blessed Trinity. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Oke, next. Terakhir satu ya, setelah itu selesai ya. Joy, Cu, siap. Oke, siap ya? Cu, 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 curu.
buat kita semua. Shalom, shalom, shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Kok Selamat Natal. sepertinya sepi banget, padahal udah 2.000 orang yang hadir di sini. Oke, aku mau sapa sekali lagi. Shalom semuanya. Shalom. Sukacita ya hari ini ya. Amin, amin. Kita semua semangat mau merayakan Natal hari ini. Untuk itu, aku mau undang saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu untuk kita boleh ambil sikap berdoa saat teduh karena kita akan memulai acara ibadah Natal kita. Kepada kita semua boleh ambil sikap saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita mau angkat lagu pujian, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita angkat lagu pujian Holy, Holy, Holy. Mari kita angkat lagu pujian ini bersama-sama, kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Holy, Holy, Holy. Teman-teman, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus. Kami sangat bersyukur buat hari ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang ada di sini. Sehingga kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini. Kami datang dengan kerendahan hati kami datang dengan sukacita, kami mau bersyukur. 1 tahun 2024 Tuhan boleh berkati kami hingga pada saat ini merayakan Natal lagi. Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu, kami mau bersekutu dengan-Mu Tuhan Yesus, kami mau menyambut kelahiran-Mu. Tuhan boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami, berkati setiap hati kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, Engkau berkati acara kami dari mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitu juga teman-teman yang boleh hadir dalam Zoom, terima kasih Tuhan, Tuhan boleh memberkati mereka memberikan waktunya untuk sama-sama merayakan Natal bersama kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Puji Tuhan. Aku sapa lagi ya semuanya, shalom semuanya. Tadi kita belum salam-salaman, sekarang aku mau ajak saudara-saudari semua, Bapak dan Ibu untuk boleh salam samping kanan kirinya ucapkan selamat Natal. Oke, salam-salaman
semuanya ya. Semua. Oke, semua harus bersukacita hari ini. Soalnya hari ini tuh beda, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua yang hadir di sini. Oke. Semua sudah salaman? Sudah kembali ke tempat duduknya? Oke, tapi nggak boleh duduk karena kita mau memuji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau siarkan ke seluruh dunia bahwasanya Tuhan Yesus lahir hari ini. Amin. Teman-teman, kita boleh sambil tepuk tangan ya. Kita mau bersukacita hari ini. Kita akan bernyanyi Hai Siarkan di Gunung. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Kita masih mau memuji nama Tuhan. Kita mau bergloria hari ini. Kita angkat lagu pujian Gloria. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Kita mau angkat lagu pujian sekali lagi ya. Kita katakan kami datang bawa pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan Katakan sorak kemenangan. Gloria. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Di waktu kaum gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Oke, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Teman-teman terima kasih. Oke, semuanya bersukacita hari ini. Sudah hadir Natal di hati kita. Amin. Amin. Kita masih bangkit berdiri, kita mau siarkan seluruh dunia, kita bersukacita hari ini. Oke, kita masih mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian Joy to the World.
Tengah. Kiri. Semua. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Kita bawakan lagu menyanyi tapi bahasa Indonesianya. Kita katakan, hai dunia gembiralah. Hai dunia gembiralah dan sambut rajamu di hatimu, terimalah. Katakan, Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven nature sing. Bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita karena kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita boleh ambil sikap mempersiapkan hati. Mary, did you know that your baby boy will one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our son and daughter? Did you know that your baby boy has come to make you new, and the son that you deliver will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy will come a strong with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? As you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Oh, Mary, did you know? The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lamb will leap, the dumb will speak, the presence of the
seven perfect lamb, and the child asleep holding is the great I am, and the sleeping child you holding is the great I am, and the child asleep holding is the great I am. How great is our God. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Mari kita nyanyikan lagi. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. 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 Sing with me, how great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Bapa, kembali kami datang di waktu yang indah ini untuk kami merendahkan hati kami, membesarkan nama-Mu, dan kami rindu firman-Mu boleh menjadi terang, pelita yang menerangi jalan hidup kami dan menuntun kami ke dalam segala kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami, di bumi seperti di surga. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Sebelum duduk, kasih senyum dulu kanan kiri ya. Katakan kamu luar biasa. Oke, haleluya. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar semuanya? Ya. Sudah makan siang? Oke, ya. Bilang sama sebelahnya, kelihatan. Oke, ya saya ingin perkenalkan, nama saya adalah Doni Franky Tompunu, bisa bantu? Nggak bisa ya? Sudah di-connect? Oke. Oke, ya. Ada pepatah berkata, tidak kenal maka kenalan, oke?
Yang nama saya Doni Freketopunu, saya gembala di Victory Church Indonesia. Istri saya Sandy, kami sudah menikah 25 tahun dan kami dikaruniai 3 orang putri. Vania, Vanessa, Valerie. Ya, paling besar Vania 24 tahun, Vanessa sudah 18 tahun dan Valerie 16 tahun. Dan firman Tuhan pagi ini kita bicara tentang apa? Don't worry about tomorrow. Tuhan tidak mau kita khawatir akan hari esok. Kita baca sama-sama dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-34. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dari firman Tuhan ini saya berusaha mencoba mendefinisikan apa itu kekhawatiran. Jadi kekhawatiran adalah respon emosional terhadap ketidakpastian atau ancaman yang dirasakan meskipun itu belum terjadi secara nyata. Apa itu kekhawatiran? Baca sama-sama. Respon emosional terhadap ketidakpastian atau juga ancaman yang dirasakan meskipun itu belum terjadi secara nyata. Pertanyaan pentingnya pagi ini, apakah Anda khawatir akan hari besok? Ya, saya pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Ada di sini tidak pernah khawatir? Setiap kita tentunya pasti pernah mengalami kekhawatiran. Apa sumbernya? Ketidakpastian. Adanya ancaman. Kalau kita lihat hari ini, dunia semakin hari semakin pasti atau semakin tidak pasti? Semakin tidak pasti. Ya, kita tidak bisa memprediksi dengan pasti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tapi yang pasti apa Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Itu sebabnya Tuhan tidak mau kita menaruh prediksi kita di atas dasar ketidakpastian. Tapi Tuhan mau kita menaruh prediksi masa depan hidup kita di atas dasar sesuatu yang pasti. Langit bumi ini pasti akan lenyap Bapak Ibu. Dan keadaan dunia tidak semakin baik. Itu sebabnya firman Tuhan berkata ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 17, mari kita baca bersama-sama. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bilang sebelahnya, wow. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, dunia ini sedang lenyap. Dunia ini sedang menuju kehancuran. Keadaan tidak akan semakin baik. Siapapun presidennya, percayalah Bapak Ibu. Tapi ini kabar baiknya. Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kata kuncinya apa? Melakukan. Bukan orang yang tahu kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Bukan orang yang pinter ngomong kehendak Allah yang tetap hidup selama-lamanya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah. Hari ini banyak orang pinter tahu kehendak Allah. Ngomong kehendak Allah. Tapi lihat hidupnya. Sebab hanya orang yang melakukan. Katakan ya, melakukan. Yesus berkata apa? Ajarlah mereka untuk melakukan apa yang kuperintahkan kepada mereka. Anda harus menyadari bahwa sorga adalah sebuah kerajaan. Heaven is a kingdom. Sorga bukan sekedar sebuah tempat yang indah. Sorga adalah sebuah pemerintahan, sebuah kerajaan. Dan Tuhan yang kita sembah adalah Raja di atas segala raja. Nah, pertanyaan pentingnya pagi ini. Apa yang Tuhan berikan di saat keadaan kita sedang tidak baik-baik saja untuk memberkati, memulihkan hidup kita? Apa yang Tuhan berikan? Tuhan beri apa? Perintah. Sebab dia raja. Orang yang melakukan
kehendak Allah. Orang yang melakukan keinginannya Allah. Dia tetap hidup selama-lamanya. Tuhan mau Anda bahagia atau hancur? Tuhan mau Anda bahagia. Anda mau hidup Anda bahagia atau hancur? Anda mau masa depan Anda cerah atau buruk? Tuhan pun mau masa depan kita cerah. Tapi masa depan kita baik atau buruknya bukan ditentukan oleh Tuhan dan bukan ditentukan oleh setan. Satu-satunya yang mau hidup kita hancur cuma setan. Yang menentukan masa depan kita cerah atau tidak, yang menentukan siapa? Kita. Bukan Tuhan. Anda harus mengerti ini. Hal pertama yang Tuhan berikan kepada manusia adalah perintah. Katakan setelah saya, Tuhan memberi perintah. Karena dia raja, amin. Pilihan di tangan kita, Anda mau mentaati perintah Tuhan atau Anda mau melanggar perintah Tuhan. Lalu apa yang setan lakukan? Nothing. Setan tidak punya kuasa untuk menghancurkan hidup manusia. Yang setan lakukan cuma satu, katakan dengan keras-keras, menipu. Amin. Setan berkata kepada Adam dan Hawa. Tuhan berkata, memberi perintah gini, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Kecuali pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pastilah engkau mati. Itu perintah. Ketika perintah seorang raja dilanggar, hukumannya apa? Mati. Dan setan hanya ngomong. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Itu dia. Pilihan di tangan siapa? Di tangan kita. Jadi Anda harus punya pikiran yang benar hari ini. Hidup Anda hancur bukan karena Tuhan, bukan karena setan. Karena siapa? Karena pilihan Anda sendiri. Amin. Sekali lagi, katakan setelah saya, Tuhan memberi saya perintah untuk saya lakukan agar hidup saya diberkati. Amin. Ya, perhatikan baik-baik ini. Ya. Ketika Simon bersama semua nelayan di Danau Galilea, mereka sudah kerja semalam-malaman. Mereka nggak dapat ikan. Akan tiba satu masa, memang dunia lagi susah. Anda mau kerja apapun, dimanapun, emang lagi susah, nggak dapat apa-apa. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu, Yesus hadir. Amin. Dia hadir. Dan untuk memberkati kita, apa yang dia berikan? Satu kata apa? Perintah. Pegang ini, Tuhan memberi perintah. Apa yang Tuhan berikan? Perintah. Pergilah ke tengah danau, tebarkanlah jalamu. Ketika Tuhan memberi perintah, lalu apa yang seringkali kita beri kepada Tuhan? Alasan. Ini yang Simon katakan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dengar baik-baik. Anda dan saya akan selalu punya alasan yang tepat dan benar untuk tidak melakukan perintah Tuhan. Anda dan saya akan selalu punya alasan yang tepat dan benar untuk tidak mengampuni, untuk tidak memberi, untuk tidak mengucap syukur, untuk tidak hidup kudus. Tapi dengar baik-baik Bapak Ibu. Yang terpenting bukan apa yang terjadi, namun keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi. Simon berkata apa? Karena Engkau yang menyuruhnya. Dan yang menarik gini Bapak Ibu, menurut Anda perintah Tuhan itu masuk akal atau tidak masuk akal? Coba Anda jawab. Jangan bengong Bapak Ibu, ayo bengong mati. Coba jawab, perintah Tuhan masuk akal atau tidak masuk akal? Gak masuk akal. Ketika Tuhan memberi perintah,
untuk Simon menebarkan jala, itu siang hari bolong. Karena Simon Petrus baru semalam-malaman cari ikan, baru selesai membersihkan jala. Apakah ada nelayan siang hari bolong cari ikan? Nggak ada. Anda bisa bayangkan, ketika Simon mulai mengangkat saunya dan mau pergi ke tengah danau, saya bayangkan itu nelayan kanan kirinya ngelihat temannya kan, bro, lu mau ngapain? Dan Simon menjawab apa? Gue mau ke tengah, gue mau cari ikan. Kalau Anda temannya Simon Petrus, Anda bilang apa? Gila lu. Bilang sama sebelahnya, gila lu. Ketika Anda memutuskan untuk melakukan perintah Tuhan, dunia akan berkata kita, gila lu. Begitu Simon sampai tengah danau, seluruh nelayan di danau Galilea, lihat kan, itu perahu siapa? Dan semua tahu itu perahu siapa? Perahu Simon. Ada yang foto masuk Instagram. Temen gua stres kerja semalam-malaman gak dapat hasil dikerjai pendeta, betul gak? Lalu komennya apa? Gila. Disuruh mengucap syukur di saat susah, gila lu. Disuruh memberi di saat lagi kekurangan, gila lu. Pilihan di tangan Anda dan saya. Mengampuni 70 kali, 7 kali, gila lu. Dunia sedang lenyap dengan segala masalahnya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Baca keras-keras yuk selanjutnya. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Amin. Anda melihat terobosan di masa sukar? Apa yang Tuhan berikan di saat kita lemah untuk kita menjadi kuat? Perintah. Apa yang Tuhan berikan di saat kita sakit untuk menyembuhkan kita? Apa? Perintah. Masalahnya Tuhan kasih perintah, kita kasih alasan dan Anda mengharapkan Tuhan mengerti gitu. Bilang sama sebelahnya, please deh. This is kingdom. Heaven is a kingdom. Bukan republik, bukan demokratis. This is kingdom. Saya ingin mengembalikan Anda pada cara berpikir yang benar. Kalau Anda sungguh-sungguh di tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya terobosan dalam hidup, Tuhan tidak pernah punya masalah untuk memberkati kita sesukar apapun keadaan kita. Masalahnya bukan masalahnya, masalahnya hati kita tidak pernah mau melakukan kehendak Allah. Saya mau tanya Bapak Ibu, danau tempat Petrus lempar jala untuk dapatkan ikan, danaunya sama atau beda? Jawab dengan keras, jangan bengong Bapak Ibu. Danaunya sama atau beda? Perahunya sama atau beda? Caranya sama atau beda? Yang beda apanya? Alasannya. Jadi ada satu khotbah khusus, pernah gak saya khotbah di sini? Ganti alasannya, maka Anda sedang mengganti apa yang sedang dan akan terjadi dalam hidup Anda. Tahun selalu berganti. Tapi bergantinya tahun tidak menjamin hidup Anda lebih baik. Yang harus diganti bukan tahunnya Bapak Ibu, alasan Anda hidup. Amin. Semalam-malaman Simon kerja keras cari ikan, alasannya apa? Karena masalah keuangan. Tapi kali ini beda, karena engkau yang menyuruh. Katakan nih, kerjaannya sama. Situasinya sama. Yang membedakan apa? Alasannya. Hari ini saya melayani karena apa? Karena saya melakukan kehendak Allah. Saya tahu kehendak Allah dalam hidup saya. Saya pernah mengalami kok hidup susah, gak ada harapan. Pernikahan di ujung, keuangan hancur babak belur. Hidup kayak kereta api, susah, duit, oke? Ya. Ayah saya divonis kanker stadium akhir di Singapura. Saya terlibat utang 800 juta lebih dalam satu hari hilang. Saya pernah ngalami. Tapi dengar baik-baik. Tuhan tidak pernah punya masalah untuk mengangkat dan memulihkan hidup kita. Ketika saya memutuskan untuk melakukan kehendak Allah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tangkap ini. Don't worry about tomorrow.
Janganlah kita khawatir akan hari esok. Mengapa? Karena itu yang Tuhan perintahkan, Bapak Ibu. Jangan hidup Anda digerakkan oleh keadaan. Tapi biarlah hidup Anda digerakkan oleh perintah Allah. Itu kebenarannya. Anda harus paham ini. Selama hidup Anda digerakkan oleh keadaan, Anda akan selalu khawatir dan khawatir. Dan orang yang khawatir, orang yang bimbang. Itu seperti ombak yang diombang-ambingkan kemarin. Orang yang demikian, jangan harap menerima sesuatu dari Tuhan. Itu kebenaran. Ya. Nah, mana yang lebih dulu? Anda harus jawab ini. Taat perintah Tuhan, keadaan kita pulih. Atau keadaan kita pulih baru kita taat perintah Tuhan. Taat dulu. Jangan kasih alasan. Katakan dengan keras-keras, this is kingdom. Ini kerajaan. Bedanya gini kalau kerajaan sama republik kan. Tuhan ngomong gini, bukan kamu yang pilih aku yang pilih kamu. Di republik kita pilih presiden. Coba Anda ke Dubai. Saya mau jadi warga negara Dubai. Itu pilihan raja Bapak Ibu. Bukan masalah kelahiran. Itu pilihan, itu privilege. Nah kita harus menghargai itu. Ya, nah katakan yuk perintah. Ya, kata perintah Tuhan ya, secara khusus dalam Alkitab itu bahasa aslinya disebut mitzvah. Katakan yuk mitzvah. Artinya apa mitzvah? Perintah Tuhan. Nah, bahasa Ibrani punya 3 lapis. Huruf Ibrani punya 3 lapis. Pertama huruf itu sendiri, yang kedua angka, yang ketiga gambar. Jadi kalau kita lihat kan huruf A, lalu ada angka 1, lalu ada gambar. Kalau kita berbeda-beda. Kalau Ibrani itu satu kesatuan, huruf yang sama tapi punya 3 lapis. Nah, saya suka mempelajari piktografis bahasa Ibrani karena menarik. Kata perintah Allah bahasa Ibraninya adalah mitzvah. Nah, kata mitzvah punya arti makna piktografis terhubung dengan yang maha kuasa. Katakan yuk, perintah Tuhan. Mitzvah. Piktografisnya apa? Terhubung dengan yang maha kuasa. Nah, semua yang putus bermasalah, setuju? Listrik putus sekarang, masalah. Internet putus, masalah. Air putus. Kenapa hidup Anda penuh dengan masalah? Karena Anda putus dengan Allah. Ya, Anda lihat itu? Ya. Ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Tuhan berkata apa? Pastilah kamu mati. Kata mati di situ artinya terputus dengan sumbernya. Itu arti kata mati. Kalau Anda potong, saya pernah tebang, kami pernah nebang satu pohon rambutan sudah 40 tahun. Begitu ditebang pohonnya, masih hijau daunnya. Masih hijau. Tapi itu sudah terjadi kematian, sudah putus dari sumbernya. Itu arti kematian. Katakan yuk, putus dari sumbernya. Jadi ketika Anda melanggar perintah Allah, kita putus dari sumbernya. Nah, kata mitzvah itu ada 4 huruf ya. Dari kanan ke kiri bacanya. Yang pertama itu mem. Mem itu bicara tentang aliran, kehidupan, dan kebijaksanaan. Ketika Anda melakukan perintah Tuhan, Anda akan mendapatkan apa? Kehidupan. Berkat, kebijaksanaan. Ketika Simon Petrus melakukan perintah Tuhan, berkat itu mengalir. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak menambahinya. Katakan amin. Anda mau kaya karena berkat Tuhan atau Anda mau kaya karena susah payah? Gimana caranya? Lakukan perintah Tuhan. Semalam-malaman Simon Petrus kerja payah. Ya, Anda pernah kerja semalam-malaman? Capek atau tidak? Lalu gak ada hasil. Orang Surabaya bilang cuape pol. Katakan yuk, mitzvah. Huruf pertamanya apa? Mem. Mitzvah, mem. Huruf keduanya adalah sade. Menyerupai kail atau kait.
Jadi perintah Tuhan berfungsi mengaitkan umatnya dengan otoritas dan perlindungan Tuhan. Ketika Anda melakukan perintah Tuhan, pemerintahan Allah, pembelaan Allah, perlindungan Allah turun atas hidup Anda. Saya punya teman baik, dia seorang pendeta dan juga pengusaha di Bali, di Nusa Dua. Kalau Anda ke Bali, pergi aja ke GBI Rock Nusa Dua Bali, namanya Pendeta Handoko Pangarso. Dari seorang anak petani menjadi pengusaha furniture, punya toko, sampai sekarang punya hotel, properti bintang 5 di Nusa Dua Bali, daerah Bali lah. Saya pernah nginep di rumahnya beberapa kali, saya ngobrol sama dia. Apa rahasia suksesnya? Ini yang menarik, katakan yuk, melakukan perintah Allah. Anda mau diberkati? Lakukan perintah Allah. Nah, singkat cerita, ketika dia beralih dari furniture ke properti, dia punya mentor dan mentornya nipu dia. Sekian M, dicari-cari, orangnya hilang gitu. Dan ketika dia ngerti prinsip ini, apa perintah Tuhan? Anda cari perintah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Ketika di tengah badai, Yesus berjalan di atas air. Simon, para murid ketakutan karena mengira itu hantu. Dan Simon berkata, kalau engkau itu guru, perintahkan aku untuk berjalan di atas air. Jadi saudara jangan cari pertolongan Tuhan, cari perintah Tuhan. Tuhan, perintahkan aku. Dan Simon melangkah keluar karena Yesus berkata, datanglah. Ketika Anda melakukan perintah Tuhan, itu melampaui batasan natural. Amin. Nah, itulah berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dunia akan semakin kacau Bapak Ibu. Singkat cerita, ya, Handoko dan istrinya setelah sekian setahun lebih dia berusaha mendapatkan uang itu kembali. Mereka akhirnya, oke, apa perintah Tuhan? Balas kejahatan dengan kebaikan. Caci maki dengan berkat. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Memperoleh berkat. Siapa yang ingin memperoleh berkat? Harus ada orang yang caci maki Anda. Harus ada orang yang nipu Anda. Dan Anda balas dengan kebaikan. Bukan karena orang itu, tapi karena Tuhan yang memerintahkan. Anda lihat bedanya? Katakan yuk, saya mengampuni. Ayo ngomong yuk, saya mengampuni. Bukan karena orang itu, tapi karena Tuhan yang perintahkan. Anda nangkap maksud saya? Saya nggak mau cuma khotbah Natal lalu Anda pulang tanpa perubahan. Saya datang ke sini untuk membawa pesan tentang kerajaan Allah. Karena itu jawaban dari semua masalah kita, saudara. Amin. Dan Handoko bersama istrinya sepakat kita lepaskan. Bilang mas sebelahnya, gila lu. Miliaran dilepaskan, gila lu. Dasarnya apa? Karena itu yang Tuhan mau. Anda tahu mereka lepaskan mungkin 1 atau 2 M, saya nggak tahu persisnya. Lalu mereka udah sejahtera lah. Lalu suami istri makan malam satu kali di satu restoran. Tiba-tiba di meja restoran itu ada kunci mobil. Ini kunci mobil siapa nih? Ada orang ketinggalan. Tebak kunci mobil siapa? Orang yang nipu dia. Tiba-tiba masuk ke restoran itu. Tiba-tiba Handoko juga kaget. Kok ada dia? Sorry, kunci mobil saya ketinggalan. Kalau Anda jadi teman saya, apa yang Anda lakukan? Lumayan kantongin kan, enak aja lu bayar utang. Itu ujiannya. Ujian ketaatan. Dia kasih lu kuncinya. Oh silakan Pak. Dia gak merasa bersalah. Dia dengan ringan aja, kan kurang ajar, betul gak? Tapi ketika lakukan itu, dia ngomong gini, bro. Sejak hari itu, besoknya itu seperti berkat Tuhan. Terbalik. Itu propertinya luar biasa bertumbuh. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Katakan yuk, mitzvah. Ya, bicara aliran, yang kedua bicara apa? Mengaitkan. Jadi kalau Anda mau cari keadilan Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Ya, lalu yang kedua faf, ini konjungsi, penghubung, ya, menyatukan manusia dengan Tuhan dan juga sesama. Makanya perintah Tuhan itu gini, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Orang yang melakukan perintah Tuhan, dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan dirinya, dan juga dengan sesama. Nah, yang terakhir karena waktu ya.
Itu bicara wahyu, nafas, dan kehadiran Tuhan. Mengungkapkan kehendak dan isi hati Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan Abraham persembahkan anakmu Ishak. Gila lu, betul? Tapi ketika Abraham taat, Ishak bertanya, mana dombanya? Sudah ada kayu, sudah ada api, mana dombanya? Dan Abraham berkata apa? Tuhan yang menyediakan, Jehovah Jireh. Sejak hari itu, dikatakan, di atas gunung Tuhan sediakan. Abraham mengenal Allah yang menyediakan. Ketika Anda taat perintah Tuhan, Anda semakin mengenal Allah. Bukan cuma tahu tentang Allah, Anda mengenal Dia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Katakan yuk, perintah Tuhan. Apa artinya? Terhubung dengan yang Maha Kuasa. Mazmur 112 ayat 1-3. Baca keras-keras yuk. 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Bilang sama sebelahnya, saya takut akan Tuhan. Saya sangat suka kepada perintah Tuhan. Nah, ketika saya bertobat, SMA kelas 2, saya kan tinggal di gereja, saya anak pendeta. Gak pernah ada sejarah teman saya main ke rumah saya. Kenapa? Horor. Gila bro, rumah lu gereja. Gue gak berani katanya. Tapi ketika saya memutuskan, saya kan ikut band waktu itu. Ngeband lah ya. Tapi gak sejago hari ini lah ya. Saya suka lagu-lagu The Beatles gitu kan. Ya, nah singkat cerita, saya putuskan saya mau melayani Tuhan, saya gak mau lagi ngeband. Bukannya salah ngeband, ya nantilah ada alasan khusus ya. Lalu itu satu mobil datang tuh ke rumah saya kaget. Don, ada temannya, di halaman di depan, gak berani masuk halaman, karena tulisannya besar, Gereja Pantai Costa di Indonesia. Ya, saya keluar lah. Teman saya ngomong gini, bro, kita masih muda, udahlah mainlah. Nanti aja, kalau mau hidup benar mah nanti aja. Enggak bebas. Lihat, perhatikan baik-baik, ini tipu muslihat iblis. Bukankah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya? Bukan. Iblis berusaha menaruh pikiran gini, perintah Tuhan tuh membatasi kita. Perintah Tuhan itu berat. Itu bilang masalahnya, itu pikiran yang salah. Apa perintah Tuhan? Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Amin. Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita bahagia. Tuhan kasih perintah untuk kita lakukan agar hidup kita bahagia, amin. Jangan kemakan. Hidup kudus itu menyenangkan Bapak Ibu. Hari ini saya menikmati berkat Tuhan. Kenapa? Saya hidup kudus. Ya, oke. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, amin. Angkatan orang benar akan diberkati. Ini yang tidak kalah pentingnya. Baca keras-keras. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Itu akibat dampak dari kita apa? Berespon benar kepada perintah Tuhan. Don't worry about tomorrow selama Anda melakukan perintah Tuhan. Tapi kalau Anda tidak melakukan perintah Tuhan, Anda harus khawatir akan hidupmu. Karena gak ada jaminan di sana. Dunia ini sedang lenyap. Tetapi orang yang melakukan perintah Allah, anak cucunya perkasa di bumi. Karirnya gak ada matinya. Bisnisnya gak ada matinya. Amin. Nah sekarang prakteknya. Anda mau praktek? Ajarlah mereka untuk melakukan. Ya. Ini perintah Tuhan. Baca sama-sama yuk. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Mengapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Apa yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi setiap kita dalam segala hal. Apa itu? Mengucap syukur. Satu ini Anda pegang, hidup Anda akan berubah. Katakan ya, mengucap syukur. Apa alasan Anda mengucap syukur selama ini? Oh, karena dapat proyek baru,
gajinya naik, bisnisnya goal. Ya apa bedanya sama orang yang tidak mengenal Allah, betul? Katakan ya, saya mengucap syukur. Ayo ngomong keras-keras, saya mengucap syukur. Bukan karena keadaan saya, tapi karena itu perintah Allah. Amin. Ganti alasannya. Jangan biarkan hidupmu digerakkan oleh keadaan. Tapi biarlah hidup digerakkan oleh perintah Allah apapun keadaan. Amin. Baca sama-sama yuk. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Kuncinya dengan ucapan syukur. Jadi ngomong sama diri dan sendiri, katakan gini, ayo sebut nama Anda. Contoh, Doni, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ayo katakan yuk, sebut nama Anda, 2, 3. Anda praktek. Katakan yuk, Tuhan tidak mau saya khawatir tentang apapun juga. Jadi waktu Anda khawatir, Anda ada di luar kehendak Allah. Dan Anda pasti binasa. Karena orang yang bimbang, yang khawatir, jangan harap ia dapat menerima pertolongan dari Tuhan. Ini rahasianya. Karena itu Anda harus ngomong. Mati dan hidup itu dalam kuasa lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Itu sebabnya Yesus berkata, janganlah kamu khawatir dan berkata. Makan apa kita? Saya belajar dan itu tidak mudah tapi bisa. Untuk tidak memperkatakan apa yang saya takutkan dan khawatirkan. Katakan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang masalahmu katakan. Amin. Kalau gitu apa saya harus lakukan ketika saya khawatir? Oke, nyatakanlah segala hal keinginanmu. Anda maunya apa? Tapi nyatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Ini paling penting. Kuncinya apa? Dengan ucapan syukur. Kami mengalami masalah. Ingat, kita tidak menyangkali masalah. Katakan setelah saya, ada masalah. Ayo keras-keras katakan, ada masalah. Namun jangan biarkan masalah menguasai hati dan pikiranmu. Tapi biarkanlah perintah Allah itu lebih menguasai hati dan pikiranmu. Karena hati kita tanggung jawab kita. Jagalah hatimu. Gimana caranya? Nyatakan Anda maunya apa. Tapi nyatakan dengan ucapan syukur. Akibatnya apa? Saya tutup dengan ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara, melindungi, menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Ya karena waktu, ya saya ngalami, saya hidup di ini. Saya melakukan apa yang saya ajarkan dan saya mengajarkan apa yang saya lakukan. 15 menit setiap hari Anda ngomong gini. 5 menit pagi, 5 menit siang, 5 menit malam. Ya. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Saya menempatkan hati pikiran saya di bawah kehendak Allah, bukan di bawah masalah. Bisa ngomong gitu? Praktek Bapak Ibu. Ada masalah, Anda harus kendalikan. Ingat, kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Tapi kita bisa mengendalikan hati dan pikiran kita untuk tidak dikuasai keadaan. Tapi dikuasai oleh firman Allah. Karena kapal yang besar tidak dikendalikan oleh ombak dan angin, tapi oleh kemudi yang kecil. Itulah lidah. Anda lihat hutan yang besar, berpuluh-puluh tahun tumbuh, dalam satu malam habis terbakar karena api yang kecil. Apa itu? Lidah. Lidah. Karena itu Anda harus kuasai lidah Anda. Karena ini kendali hidup kita. Ya, keadaan makin sukar. Tapi saya tidak dikendalikan oleh itu. Ada Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup saya. Dengan apa? Mengucap syukur. Bukan karena keadaan, tapi karena itu perintah Allah. Baca sama-sama yuk, kita semua berdiri yuk. 2, ayo. Anda makan obat ya. Ini resep dari saya. Ya, ingat baik-baik. Makan perkataan Tuhan. Katakan yuk, saya makan perkataan Tuhan. Ya. Mati hidup dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Saya makan perkataan Tuhan.
Seorang jemaat datang sama saya ngomong gini, Pastor ampe mati, Pastor ampe mati. Saya tidak pernah lupa apa yang dia katakan tentang saya dan keluarga. Perkataan orang yang menyakitkan Anda ingat sampai mati. Makan tuh perkataan. Perkataan Tuhan kemana? Anda mau tubuh Anda sehat? Makan perkataan Tuhan. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Setiap hari, mulai hari ini. Jangan lupa makan obat sehari 3 kali. Apa itu? Ngomong ini. Ini spesial di perkataan Tuhan. 2, 3. Saya menempatkan hati dan pikiran saya di bawah kehendak Allah, bukan di bawah masalah. 2 kali lagi. Saya menempatkan hati dan pikiran saya di bawah kehendak Allah, bukan di bawah masalah. Berita orang sebelahmu. 3. Saya menempatkan hati dan pikiran saya di bawah kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Mengucap syukur. Ada orang menyakiti Anda, Tuhan aku bersyukur untuk orang itu. Aku berkati dia Tuhan. Bukan karena dia, tapi karena Engkau. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Tutup mata saudara, tutup mata, tutup mata. Buka kedua tangan. Ayo, belajar, buka kedua tangan. Saya mau latihan hari ini. Angkat wajahmu. Lihat di tengah semua masalahmu, bahkan lihat di dalam hidupmu. Ada Tuhan yang berkuasa. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku. Serahkan anakmu. Sebab aku yang mempedulikanmu, aku yang memelihara hidupmu. Nyatakan segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ku mau selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pilihan di tangan kami. Engkau mau masa depan kami cerah dan Engkau tidak menghendaki kami khawatir tentang apapun juga. Kami mau belajar taat, melakukan kehendak-Mu. Dunia berkata gila, dunia berkata tidak mungkin, tapi kami mau berkata, ya katakan terima. Ayo ngomong, katakan aku terima firman. Aku terima firman-Mu Tuhan. Aku simpan dalam hati. Simpan dalam. Aku serahkan kekhawatiran. Serahkan kekhawatiran. Aku balas kejahatan dengan kebaikan. Caci maki dengan berkat. Bukan karena orang itu baik, tapi karena itu perintah-Mu Tuhan. Aku lakukan Tuhan. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Sudah terima berkat Tuhan hari ini. Amin. Masa depanmu cerah. Amin. Karena kau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mari bersama-sama katakan, Tuhan memberkati. Terima kasih atas renungan hari ini dari Bapak Pendeta Doni Tongpunu. Shalom Bapak Ibu semua. Shalom, shalom.
Terima kasih sudah dapat hadir pada hari ini di ibadah Natal hari ini. Perkenankan saya Yunita Manafe sebagai Ketua PDRG, Persekutuan Doa Raja Wali Group, untuk memberikan sambutan hari ini. Pertama-tama kami mengucapkan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena kasih dan penyertaannya sehingga kita masih dapat mengadakan ibadah Natal pada hari ini, di mana ini adalah Natal kedua, tahun kedua setelah COVID. Jadi puji syukur jemaat yang hadir semakin bertambah banyak dibandingkan dengan tahun lalu. Dan juga teman-teman atau rekan-rekan yang ada di Zoom, yang online, terima kasih masih setia untuk mengikuti ibadah bersama-sama dengan kita di sini. Dalam ibadah hari ini kita mengangkat tema Don't Worry About Tomorrow, dan seperti yang sudah diberikan renungan oleh Bapak Pendeta bahwa kita tidak boleh takut akan hari esok, apalagi kita mau memasuki tahun yang baru. Kita tetap menggantungkan harapan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga yang pasti melakukan kehendak dan perintahnya. Dan juga tidak lupa kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Doni Tompunu. Semoga Bapak selalu diberkati, keluarganya juga selalu diberkati dan juga pelayanannya. Juga untuk rekan-rekan panitia semua, untuk worship leader dan singer, multimedia, pemusik, dan juga aser yang telah memberikan pelayanannya hari ini. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan kepada mereka yang sudah memberikan waktunya, mengorbankan waktunya untuk ibadah hari ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya. Dan juga untuk Bapak Ibu, rekan-rekan dari grup Raja Wali, dari Raja Wali Corpora, dari Raja Wali Property Group, dari Eagle High Plantation, Archie Indonesia, Velo, dan rekan-rekan RTV dan Fortuna yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih. Dan juga untuk teman-teman dari High Bank, terima kasih sudah hadir. Dan juga dari company lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga kami mengingatkan bahwa setiap hari Jumat kami ada ibadah Persekutuan Doa Raja Wali Group setiap jam 12. Dan untuk tahun ini sudah selesai, sudah berakhir karena kita sudah tutup tahun, dan akan dimulai lagi di bulan Januari tahun 2025. Kami mohon kehadiran Bapak Ibu, kita sangat bersuka cita kalau setiap hari Jumat itu yang hadir sebanyak ini ya. Iya, bisa lah. Dan juga kami mengucapkan terima kasih khususnya dari PDRG untuk manajemen dari Raja Wali Corpora yang selalu mendukung kegiatan kami, dan juga ibadah Natal hari ini terjadi juga karena dukungan dari Raja Wali Corpora. Terima kasih. Dan kami juga mohon maaf apabila ada sesuatu yang salah, yang mengurangi kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam ibadah hari ini. Sekali lagi terima kasih, selamat Natal dan menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Ibu Yunita atas kata sambutannya. Begitu juga terima kasih untuk Bapak Pendeta atas firman yang boleh diberikan kepada kita semua hari ini. Kita mau memasuki prosesi penyalaan lilin. Saya mengundang untuk Bapak Pendeta, Bapak Doni Tompunu. Terus saya mau mengundang untuk maju ke depan Bapak Richard Lumban Tobing selaku Head HCCS Raja Wali Corpora. Saya mengundang kembali Bapak Bobby Joris selaku Head
HCCS EHP. Saya undang juga Bapak Chandra Limantika selaku CEO Velo. Saya undang Bapak Felix Subarna selaku Deputi CFO RC Indonesia. Kita mau melakukan prosesi penyalaan lilin. Kita angkat lagu pujian Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, ayat Bunda besar dan kudus. Ayah Bunda besar dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda besar dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapak dipersilakan untuk duduk kembali. Malam kudus, sunyi senyap, dunia terlelap, hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda mesra dan kudus, anak tidur tenang, anak tidur tenang. Oke, terima kasih untuk Bapak yang sudah maju ke depan. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir
keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama kita nyanyikan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang baiklah lahir bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita yang menderita, karena kita yang disalibkan agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita siapkan hati kita. Kita mau satukan dan kita mau berdoa. Bapa, hambamu bersama jemaatmu yang hadir saat ini datang di hadapan. Kami memanjatkan doa kami, permohonan, keinginan kami dengan ucapan syukur. Kami berdoa secara khusus untuk kami mengucap syukur untuk perusahaan ini ya Bapa. Lewat perusahaan ini namamu dipermuliakan, kehendakmu yang di sorga terjadi Tuhan. Dan juga bersyukur untuk segenap manajemen dan karyawan grup Raja Wali Korpora. Kami percaya Bapa di tengah masa sukar, Engkau sanggup terus membuka jalan di saat tiada jalan. Kami percaya Bapa berkat-Mu ada atas setiap bagian yang ada dalam perusahaan ini. Kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang bekerja di luar Raja Wali Group. Di dalam pekerjaan dan usaha mereka, namamu dipermuliakan Tuhan. Kami juga bersyukur
untuk proses pemasaran hotel dan juga hotel dan residence Saint Regis dan Raja Wali Place Office Tower di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar karena di tempat ini namamu dipermuliakan. Dan juga kami bersyukur untuk persekutuan doa Raja Wali Group PDRG lewat persekutuan doa ini. Semakin banyak orang boleh mengenal akan jalan-jalanmu, bahkan dipulihkan kehidupan mereka. Dan mari kita semua bersyukur untuk pemerintahan Republik Indonesia atas semua transisi pemerintahan politik yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan untuk Bapak Prabowo dan Bapak Gibran sebagai presiden dan wakil presiden yang terpilih untuk membawa bangsa ini semakin hari menggenapi rencanamu. Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari untuk semuanya, terimalah berkat Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara, menjaga, melindungi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima berkat Tuhan ini. Engkau tetap naik bukan turun. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Tuhan membuat berhasil apapun yang dikerjakan tanganmu. Anak cucumu perkasa di bumi. Angkatan orang benar diberkati. Karena engkau sangat suka kepada segala perintahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya menerima berkat ini. Mari bersama-sama katakan amin. Oke, ibadah sudah selesai? Ya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk teman-teman semua boleh duduk kembali. Acara ibadah Natal Persekutuan Doa Raja Wali Group telah selesai. Kita mau sama-sama bernyanyi We Wish You a Merry Christmas. Sambil bersalam-salaman, kita boleh bangkit berdiri, kita salam teman samping kanan kiri kita. Ibadah sudah selesai. Untuk teman-teman yang di Zoom juga terima kasih sudah bergabung melalui ibadah online kita pada hari ini. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings to you forevermore. Good tidings for Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you. Sampai ketemu kembali di ibadah Persekutuan Doa Raja Wali Group bulan Januari. Happy New Year. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Oh, oh, oh. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you
Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, yeah, yeah, yeah. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, oh, oh, oh. Feliz Navidad, yeah, yeah, yeah. Feliz Navidad, Prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible Mary's boy child Jesus was born at Christmas Day. I hear the angels sing, a new King born today, and I will live forevermore because of Christmas Day. Long ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus was born on Christmas Day. I'll now hear the angels sing, a new King born today, and then we live forevermore because of Christmas Day. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. From the bottom of my heart. Merry Christmas. Nanti jemput. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy
Persekutuan Doa Raja Wali Group